Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim. Para pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini seperti biasa kita akan sharing kembali sabda Nabi Rasulullah SAW bersabda, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahyaya wa mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Yang artinya, ya Allah, aku berlindung dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, fitnah kehidupan, fitnah kematian, juga fitnahnya dajjal. Kalau fitnahnya neraka jahanam, kita semua sudah sangat paham sekali, dan banyak sekali para ustadz di luar sana yang sudah membahas dengan sangat jelas sekali betapa mengerikannya siksa neraka jahanam, kemudian siksa kubur juga, lalu kemudian juga fitnahnya dajjal juga sangat mengerikan. Tapi kadang kita lupa ada fitnah kehidupan dan fitnah kematian yang tidak terasa dan sering kita lalaikan. Nah, yang paling pertama fitnah kehidupan. Apa sih itu fitnah kehidupan? Yang paling pertama fitnah kehidupan itu adalah harta. Kenapa? Karena dari harta inilah awal mula dari banyaknya orang yang saling membenci, banyak yang bermusuhan, banyak orang yang bahkan banyak orang yang tega menghilangkan nyawa orang lain gara-gara awalnya dari harta. Nah, maka demikian harta ini itu adalah sebuah fitnah kehidupan. Dalam kata lain, nah di sini itu adalah ujian bagi kita semua. Bahkan ada sebuah artikel yang mengatakan bahwa seseorang itu tidak akan pernah dimatikan oleh Allah sebelum sempurna rezekinya. Maksudnya rezeki di sana itu bukan melulu tentang harta, tapi ujiannya juga sama ya. Karena ujian buat kita semua itu adalah sebuah rezeki juga. Karena ketika kita diuji sakit, ketika kita sedang diuji lapar, ketika kita sedang diuji harta dan yang lainnya, maka di sanalah kita akan lebih dekat dengan Allah. Tapi ketika kita diuji oleh Allah dengan bergelimang, kemudian tidak lapar, sehat, dan yang lainnya, kadang kita lupa dengan Allah. Saya sering berjalan-jalan, teman-teman ya, di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Beberapa momen kadang saya miris melihat ada seorang pedagang yang dia sibuk melayani pembeli, padahal muadzin sudah sangat jelas ya mengajak untuk sholat berjamaah. Imam juga sudah sangat jelas sekali untuk mengajak sholat berjamaah, tapi beliau tidak menghindarkannya. Bahkan sampai beres sholat berjamaah pun ketika saya pulang, beliau sepertinya tidak ada tanda-tanda untuk jangankan melaksanakan sholat berjamaah, sholatnya saja kayaknya tidak. Nah, inilah mungkin yang disebut rugi dunia dan akhirat. Kenapa? Karena di dunia aja dia rugi sekali. Karena kita tahu ya keuntungan dari dagang seperti itu, keuntungannya berapa gitu ya. Maka itu tidak akan cukup untuk membuat bahagia di dunia. Juga di akhirat sudah jelas ya, karena meninggalkan sholat, bahkan sholat itu adalah salah satu amalan atau ibadah yang paling pertama dihisab oleh Allah, itu ditinggalkan dengan mudahnya. Padahal rezeki, kemudahan, dan yang lain itu berawal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini mungkin yang disebut rugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kemudian yang kedua, ujian harta ini juga bukan ketika fakir atau miskin saja, tapi juga ketika lapang. Nah, kenapa ketika lapang juga sebuah ujian? Kan lapang itu enak, banyak gitu ya, kemudian hati tenang, tidak was-was, ibadah juga nyaman. Tapi kadang tidak sedikit banyak di luar sana yang dia memiliki kelapangan harta, tidak bisa bersyukur terhadap apa yang dititipkan oleh Allah, sehingga hartanya itu bukan dipakai di jalan Allah, bukan dipakai beramal amalan yang diperintahkan oleh Allah, tapi malah dipakai untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah, seperti berpoya-poya, maksiat, mabuk-mabukan, narkoba, bahkan nauzubillah sampai berzina dan yang lain-lainnya, atau juga dipakai untuk mencelakakan orang lain, bukan membantu orang lain. Nah, seperti inilah yang rugi. Karena intinya mas sebenarnya bukan masalah fakir miskinnya, bukan masalah kaya atau lapangnya, tapi yang jadi masalah itu bagaimana kita mengolah harta itu sendiri. Jangan sampai jadi fitnah, kalau bisa jadi berkah gitu ya. Karena kefakiran itu harus dijadikan sabar supaya jadi berkah, sedangkan kekayaan harus dijadikan syukur supaya jadi berkah. Karena Allah itu sayang sama orang yang fakir sabar, kemudian kaya syukur. Nah, itu kemudian yang selanjutnya, selain fitnah kehidupan juga ada fitnah kematian. Nah, seperti yang kita tahu, ketika ada awal pasti ada akhir, ketika ada hidup, ada kehidupan, pasti ada kematian. Semua makhluk hidup di dunia ini tuh tidak ada yang bisa lolos dari yang namanya kematian tanpa terkecuali.
dokter spesialis sekalipun gitu ya, tahu ilmu kesehatan sehebat apapun, ustadz setinggi apapun ilmunya, yang tahu mungkin sudah yang tahu firasat, feelingnya kuat, tapi tetap tidak akan ada yang bisa lolos dari kematian. Bahkan baginda Rasulullah SAW aja sunatullahnya sebagai manusia mengalami yang namanya meninggal dunia. Ketika kita mati, kita akan mengalami fitnah. Yang paling pertama, fitnah kematian itu adalah sakaratul maut. Nah, sakaratul maut itu adalah hal kepastian ya, dan itu kejadian yang sangat luar biasa, sangat menyakitkan, dan sampai Rasulullah aja sampai air mata saking tidak kuatnya merahan rasa sakit di sakaratul maut. Kan Rasulullah sampai memintakan kepada Jibril, ya Jibril, kalau memang sakaratul maut itu sesakit ini, maka timpanlah semua rasa sakit ini kepadaku, jangan sampai umatku merasakan hal sesakit ini. Sehingga Jibril pun menangis mendengar Rasulullah meminta seperti itu. Maka sakaratul maut itu bukan sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang bisa dilalui dengan gampang, terkecuali mungkin dengan amal-amal yang kita punya. Sekelas baginda Rasulullah aja bisa sampai meneteskan air mata, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Yang kedua itu, kita akan diperlihatkan dengan siksa kubur bagi yang berdosa, kemudian juga kebahagiaan kubur bagi yang mempunyai amal soleh. Di sabda Nabi Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, apabila meninggal seorang hamba, maka datanglah dua orang malaikat, salah satunya bernama Munkar dan yang lainnya bernama Nakir. Kedua malaikat itu bertanya, apa yang dapat engkau katakan mengenai Muhammad? Apabila yang ditanya adalah orang mukmin, ia akan menjawab, beliau adalah hamba dan Rasul Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. Malaikat tersebut berkata, sekarang kami telah mengerti akan apa yang engkau katakan. Setelah itu dilapangkanlah kuburannya seluas 70 hasta dan diterangi dengan nur atau cahaya. Dikatakannya kepadanya, sekarang tidurlah engkau. Mayat tersebut memohon, doakanlah agar aku dapat kembali kepada keluargaku untuk menggambarkan kesenangan ini. Sang malaikat menjawab, tidurlah. Maka tidurlah ia laksana tidurnya para pengantin, tak pernah bangun kecuali jika ia ingin menemui keluarganya. Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Maka apa sangat luar biasanya ketika kita meninggal, di dalam kubur itu kita akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir. Maka bagi siapa yang memiliki amal soleh, maka kuburannya akan diluaskan sekitar 70 hasta. Tapi ketika kita tidak memiliki amal soleh dan banyak bermaksiat, maka siap-siaplah kita akan menerima siksa kubur. Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita semua bisa selamat dari siksa kubur, bisa selamat dari fitnah dunia dan fitnah kematian, dan mudah-mudahan kita semua bisa bersama-sama nanti di yaumil jaza wal hisab. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sekian untuk sharing hari ini. Terima kasih banyak yang sudah senantiasa menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf apabila banyak kata-kata yang salah, tidak benar, menyakiti hati semuanya, tidak sesuai dengan norma tata krama sopan santun, itu murni kesalahan saya, tidak mampu menyampaikan materi dengan benar. Adapun ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.